Kita mulai dari murai panda Pak Haji. Harga berapa sih Pak Haji gitu? Panda ini kalau ini kan harganya ya lumayan. Kalau kita bilang kisaran 80 juta Pak Haji? Up, ya. Bahkan yang masih diloloh itu bisa di kisaran angka 50-an. Panda baru ya? Iya, baru diloloh itu, jadi maksudnya belum mandiri. Baru umur usia mungkin 10 hari atau mungkin 8-9 hari itu. 80. Atau Sabtu Minggu itu bisa 50 juta. 50 juta itu baru diloloh doang baru Pak Haji? diloloh dengan segala resiko ditanggung pembeli. Iya. Oke Pak Haji. Oke Pak Haji, lanjut lagi. Tadi ada murai albino dan panda nih. Kita ngobrolin harganya Pak Haji. Pasti setiap video atau misalkan kita membuat video itu pasti ada yang penasaran nih Pak Haji tentang ngebahas harga. Mohon maaf nih Pak Haji, saya minta izin dulu ke Pak Haji nih. Barangkali kalau misalkan Pak Haji gak berkenan mengenai harga pembelian ini, boleh tidak dijawab gitu Pak Haji. Oke, kita mulai dari murai panda Pak Haji. Harga berapa sih Pak Haji gitu? Panda ini kalau ini kan harganya ya lumayan. Kalau kita bilang kisaran 80 juta Pak Haji? Up, ya. Bahkan yang masih diloloh itu bisa di kisaran angka 50-an. Panda baru diloloh itu, jadi maksudnya belum mandiri. Baru umur usia mungkin 10 hari atau mungkin 8-9 hari itu. 80. Atau Sabtu Minggu itu bisa 50 juta. 50 juta itu baru diloloh doang baru Pak Haji? diloloh dengan segala resiko ditanggung pembeli. Iya. Oke Pak Haji. Terus lanjut lagi ke blorok. Kalau blorok dia lebih murah, mungkin bisa di kisaran antara 30 sama 40, tergantung dari ekstrimnya ya kan. Dia semakin banyak bloroknya, dia akan semakin mahal. Kalau misalnya bloroknya cuma titik-titik begitu ya mungkin masih puluhan lah. Puluhan ya. Iya, belasan lah boleh. Belasan. Ya. Oke, mungkin 10 juta ke atau atas. Mungkin ya ke atas bisa ke bawah ya kan, tapi di atas 5 yang jelas. Oke. Kalau misalkan ngobrolin jenis kelaminnya itu sama atau beda Pak Haji harganya? Kalau misalnya buat di panda ya kan, jadi memang di murai juga selalu beda lah antara jantan sama betina. Selalu ada selisihnya. Jadi mungkin kalau dewasa itu bisa selisih 20 juta. Ya, bisa 10 juta kisarannya. Perbandingannya. Oke. Ya, kalau dari anakan ya mungkin perbedaan bisa 5 sampai 10 juta juga. Lanjut lagi ke jenis lainnya Pak Haji. Ada apa? Murai apa lagi Pak Haji? Ada panda albino ya kan. Albino juga hampir harganya sama. Ada black sama. Nah, itu black sama Pak Haji. Harga berapa Pak Haji? Kalau black sama itu masih sangat fantastik. Mahal ya. Itu masih di atas 150 juta. Belinya doang Pak Haji? Iya. 150 juta. Wow. Ya, black sama, golden sama juga. Masih gitu. di atas black sama? Masih di atas ya. Black golden sama pasti di atas. Berarti itu 200-an ya. Nyampe 200? Bisa sampai 200 ya. Usia berapa Pak Haji itu? Dewasa ya. Dewasa? Ya, udah pastol lah. Kita udah lepas trotol itu udah segitu. Jenis kelamin jantan? Jantan biasanya. Indukannya Pak Haji dapat dari mana gitu Pak Haji? Indukan kita beli dari teman-teman sama-sama penghobi. Ya kan, kadang-kadang koleksian orang-orang kita beli juga. Ya kan, kira-kira ada orang bosen kita beli. Nah, oh gitu. Ya. Insya Allah mungkin karena barangnya masih terbatas, makanya harganya juga masih fantastis. Itu prosesnya penjodohan kan itu nggak mudah mungkin ya Pak Haji? Ya, memang kendala di ternak murai adalah untuk penjodohan. Ya kan, kita udah punya betina dan jantan dewasa, belum tentu bisa jodoh. Oke. Ya kan, ketika sudah akur, ya kan, belum tentu bisa berproduksi. Ketika udah produksi, udah nelur, belum tentu isi. Ya kan, atau mungkin orang nyebutnya jong.
infertil ya kan. Ya. Ketika sudah netes juga belum tentu hidup. Nah ini Betul. ini Resiko. termasuk risiko dan proses ya kan. Iya. Adapun proses penjodohan, kalau misalnya kita untuk meminimalis kematian karena beradu atau bertengkar atau Iya. apa bahasanya berantem, Ya. itu kita siapkan dulu betinanya sampai benar-benar siap, ya kan. Dia udah mulai ngangkut atau juga udah mulai manggil-manggil, Iya. ya kan, atau bahkan mungkin sampai nelor tanpa jantan. Oh iya. Ya, itu berarti udah siap. Makanya ketika sudah begitu, kita masukkan betinanya dulu ke kandang penangkaran. Setelah mungkin kurang lebih 1 minggu, mereka udah adaptasi, baru kita masukkan jantan. Dan mayoritas kita penangkaran kita adalah poligami, jadi 1 jantan 2 betina. Ini mungkin yang bikin unik di di penangkaran kami. Maaf nih Pak Ji, mungkin saya terlalu awam ya Iya. di dunia murai itu. Poligami seperti apa Pak Ji? Maaf nih. Iya, jadi biasanya itu kan murai itu ditangkarkan atau di breeding itu 1 jantan 1 betina. Oke. Ya, kalau misalnya kita dengan konsep 1 jantan bisa 4 betina. Oke. Ya, per kandang kita kasih dua betina. Jadi 1 jantan 2 betina. Ketika sudah nelor, udah ngerem, kita pindahkan jantannya ke kandang sebelahnya dengan betina yang isinya juga 2 juga. Jadi insya Allah dalam satu proses penangkaran itu dalam 1 bulan kita bisa produksi 1 jantan 4 betina. Oh gitu. Jadi bisa memaksimalkan quantity juga. Betul. Ya kan, jadi kalau misalnya boleh dibilang ngejar target, Iya. ngejar target Pasar. pasar ya gitu. Oke. Pak Ji, udah berapa indukan yang sudah terbukti dengan sistem poligami tadi? Saat ini kita ada yang sudah kita poligami, itu jantannya ada 6 ya. Karena kita memang kapasitas kandang kita juga tidak banyak dan kita juga tidak ingin memperbanyak karena dengan kapasitas tadi kan kita punya 17 kandang ditambah 4 berarti sekitar 20-an kandang. Tapi saat ini ya yang isi murai kurang lebih 12 kandang. Oke. Iya. Kalau dulu emang sudah sudah umum ya kalau kenari ya Pak Ji? Iya, kalau kenari kan biasanya ini, poligami iya, udah umum. Nah ini itu mah udah umum ya. Iya. Ini murai Pak Ji. Murai kita poligamikan. Pak Ji, kepikirannya itu dari mana sih idenya gitu? Ya sebenarnya kan semuanya kita ya mencoba ya belajar ya kan. Kita berinovasi bagaimana ya kan. Biasanya kan kayak awal-awalnya saya bikin kandang poligami dengan minimalis. Jadi kanan kiri betina ya kan. Ya. Tengahnya jantan. Oh iya. Ya awalnya begitu. Disekat Tapi, gitu Pak Ji? Iya disekat. Akhirnya kita coba, sekatnya saya buka. Ya. Ternyata juga aman juga. Berarti akhirnya saya berinovasi lagi dengan kandang yang besar untuk poligami. Nah, adapun yang seperti saya bilang tadi, kandang 2 kandang 1 jantan, ya kan? 1 jantan 4 betina itu kita bikin lubang kecil gitu ya, untuk mobilitas jantan tadi. Ketika dia tidak ada kegiatan, betinanya udah angrem, ya kan? Otomatis kan dia nangkring sendiri. Daripada kesepian, kita bukalah kotak kecil tadi, bulangan tadi, untuk dia bisa pindah ke kamar sebelah. Oke. Nah itu. Iya. Terus Pak Ji, kalau misalkan perbandingan nih Pak Ji, perbandingannya menjodohkan murai eksotik dan dengan biasa, ada gak perbandingannya gitu? Tidak ada yang ini ya, tidak ada bedanya, sama aja. Mereka jenisnya sama, cuma yang nyebut mutasian kan cuma kita aja. Iya. Intinya kan habitatnya sama, jenisnya sama. Jadi insya Allah tidak ada perlakuan khusus antara yang biasa sama yang mutasian. Adapun biasanya orang kalau misalnya yang mutasian itu mau jodohkan
dia lebih sangat berhati-hati, takut. Ketakutannya lebih tinggi daripada yang biasa. Kalau misalnya ngadu atau ada yang mati kan lumayan. Oke. Mungkin kembali lagi ke harganya mungkin ya, Nah, iya, yang takut makanya. itu. Nah itu makanya orang yang nyebut treatmentnya jadi karena harganya takut mati, wah ini harga sekian. Nah, Iya. akhirnya orang takut untuk menjodohkan. Oke. Iya. Pemikirannya ke situ mungkin Iya, ya. kebanyakan begitu. Bahkan ada kemarin dari dengar cerita dari temen itu begitu. Iya. Jadi mendingan dijual daripada dijodohkan karena tiap ini kan ngadu terus ya kan. Karena dia mungkin belum tahu cara menjodohkan. Ya ada yang begitu. Intinya nggak ada perbedaan gitu ya Pak Ji? Tidak ada perbedaan. Sama-sama aja. Sama-sama aja. Yang ngebedain harganya. Yang harganya yang bedain sama mungkin karena deg-degannya ketika Deg-deg gitu. Nah itu dia. Kalau ini jangan-jangan wanita ngadu ini gimana kayak gitu. Oke. Ya. Proses penjodohan itu berapa lama sih Pak Ji? Kalau kita proses penjodohan karena yang saya bilang tadi kita siapkan betina yang siapan mungkin dalam hitungan menit atau jam mungkin bisa ya. Iya. Udah langsung ngejodoh, jadi kita karena betinanya udah siapkan, kita siapkan yang udah benar-benar birahi, jantannya kita siapkan yang sudah birahi, kita masukkan biasanya langsung ngejodoh. Oke. Itu jarang gagal. Mungkin kuncinya itu kalau misalkan saya merangkum dari pembahasan Pak Haji itu, kunci pertamanya itu betinanya. Iya, kunci betina pertamanya betina. Kalau misalnya betinanya gak siap, jantannya birahi, nah itu yang suka terjadi, dia suka Kematian. kematian. Berantem. Iya, berantem karena kan betinanya belum siap, dia belum birahi. Oke. Ini Kalau mengenai usia nih Pak Haji, gimana Pak Haji? usia, kalau misalnya kita ngomongin yang seharusnya adalah di atas 1 tahun ya. Iya, mungkin kalau kita ya banyak orang mencoba 9 bulan juga ada, 10 ini bulan ada, tapi untuk kematangan insya Allah di atas 1 tahun. Untuk jantan 1,5 tahun, betina 1 tahun. Itu untuk usia kematangan dalam reproduksi. Harus usia lebih tua jantan. Iya, karena dia lebih apa itu reproduksinya lebih matang ya untuk mengurangi jong tadi. Oke. Terus Pak Haji, dalam 1 bulan nih Pak Haji panennya berapa ekor tuh Pak Haji? Kalau misalnya dengan pola diloloh indukan, memang siklusnya boleh dibilang 2 bulan sekali baru bisa Panen. Tapi kalau misalnya kita loloh, itu siklusnya bisa 1 bulan sekali bisa. Kalau di loloh itu. Iya. Kalau diloloh dengan manual ya, karena apa yang sebutnya dengan kita. Tapi kita lebih condong loloh indukan karena itu lebih sehat dan staminanya juga lebih bagus daripada kalau kita loloh. Oh gitu ya. Iya. Oh. Kalau pengalaman saya begitu. Iya. Maaf nih Pak Haji, kalau misalkan kan tadi ada pembahasan Pak Haji itu nggak hanya breeding di dunia murai warna eksotik nih Pak Haji. Iya. Jadi ada singing ya Pak Haji, Oh, untuk iya, kontes singing. itu Iya. Pak Haji. Itu indukannya mungkin Pak Haji, kan kalau kata penghobi gantangan itu indukannya harus wow gitu Pak Haji. Iya. Gimana tuh Pak Haji? Ya, karena dengan permintaan pasar harus begitu, makanya saya juga harus Mengikuti. menyiapkan indukan yang kelas-kelas event-event nasional. Jadi kita beberapa punya indukan memang bekas-bekas juara yang regional minimal ya kan, Iya. atau mungkin pernah kontes di nasional kita juga ada, atau mungkin terah dari anakan dari juara nasional tadi. Oh, boleh disebutin Pak Haji? Apa? Indukannya? Siapa Ya. namanya Pak Haji? Barangkali saya tahu nih. Ya, termasuk mungkin dari ring Kadapi itu kita ada kuda hitam. Oh, wow. Ya, kita punya misteri. Ngeri. Ya. Terus ada beberapa lagi ya. Mungkin kita juga ada dari anakan Pelormas juga ada. Anakan dari Krakatau juga ada beberapa. Ini lagi saya nggak begitu
hafal ya. Oke Pak Haji. Ya harus, tapi yang 3 itu atau 4 itu saya hafal karena. Aha. Kalau misalkan betinanya itu ngaruh nggak Pak Haji untuk misalkan khusus untuk singing nih Pak Haji? Ya kita juga dengan betinanya, kalau jantannya kita harus siapkan dari terah-terah lapang atau juara lapang, betinanya kita juga ambil dari terah-terah dari juara lapang betinanya. Oh gitu. Ya, jadi ini dikombain antara juara sama juara, kita harapannya juga lebih. Oh iya. Karena memang harapannya juga mereka lebih bagus ke depannya. Ya kan, dari terah-terah tadi, dari anak-anak kita ini. Hanya sekedar untuk memenuhi sebenarnya konsumen ini tadi. Oke. Maaf nih Pak Haji, kalau misalkan ngobrolin Pak Haji beli burung murai prestasi nasional, apalagi nasional ya, pastinya harganya fantastik Pak Haji gitu. Iya. Sampai-sampai Pak Haji kepikirannya itu cuman hanya sekedar memenuhi konsumen gitu Pak Haji. Anakannya harga berapa sih Pak Haji gitu? Kita jual. Iya. Memang kita jual agak tinggi dibandingkan sama yang lain. Kita jual sekitar 10 jutaan. Oh 10? Ya, jantan usia berapa atau betina ya. Itu usia usia mandiri ya. Makan sendiri, nah gitu. Ketika sudah makan sendiri itu harganya segitu. Ya usia kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan. Itu harga segitu. Nah, adapun lebih dari 3 bulan atau pastol ntar harganya akan lain. Karena memang murai ini kan masih usia rentannya kan di bawah 2 bulan. Jadi kita jualan sekitar 2 bulan sampai up lah. Oke. Nah, terus pastinya pakai ring Haji kita pakai ring saya dan juga APBN juga kita pakai. Oke. Jadi double ring. Double ring ya. Oke. Karena saya juga termasuk anggota dari APBN. Pokoknya kira-kira ininya ngikutin pasar lah. Oke. Harusnya bagaimana ya kita ngikut. Memenuhi konsumen. Iya. Oke. Pak Haji, maaf nih sebelumnya. Saya nanya pertanyaan terakhir lah. Murai pembelian Pak Haji khususnya di breeding yang dimiliki Pak Haji itu harga berapa sih? Penasaran saya aja. Penasaran gitu Pak Haji. Paling mahal gitu Pak Haji. Yang paling mahal ada yang 200 ada. 200 satu ekor? Ya, 1 ekor, 200 up juga ada. Cuma kalau misalnya ini kan nggak etis ya. Iya. Ya. Tapi mayoritas dari indukan saya adalah di atas 100 lah. Di atas 100? Iya. Makanya harganya juga fantastik juga trotolannya. Burung singing dan eksotis. Ya, eksotis juga begitulah. Ya gitu. Tadi udah disebutin ya. Udah disebutin di awal kalau mutasian warna eksotis insya Allah juga begitu. Yang gantangan, yang singing juga begitu. Oke. Kalau misalkan place marketnya itu Pak Haji di mana sih gitu? Alhamdulillah selama ini karena orang biarpun saya tidak pernah posting atau gimana ya customer udah datang sendiri. Alhamdulillah udah habis terus. Ya kita bahkan mungkin inden ya. Sampai inden. Maaf nih Pak Haji, kalau misalkan ada yang mau langsung nih ke Pak Haji inden atau mau beli gitu, boleh disebutin nggak Pak Haji itu nomor handphonenya Pak Haji? Iya, bisa hubungin saya di nomor 0813 803 11009. Sekali lagi 0813 803 11009. Oke, mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang mau langsung beli anakan prestasi atau maupun mutasi ya Pak Haji, bisa langsung ke Pak Haji langsung ya. Nanti kalau misalkan kurang jelas nomornya tersebut, ntar sama saya ditulis di deskripsi video ini. Oke, mungkin Pak Haji ini sudah terlalu malam nih Pak Haji. Saya jauh-jauh nih Pak Haji dari Bandung ke Tasik nih ke sini. Terima kasih atas kedatangannya. Suatu kehormatan bagi kami. Tapi mohon maaf tidak bisa menjamu. Wah, jangan gitu Pak Haji. Malu. Oke Pak Haji, saya terima kasih banyak atas waktunya. Dan sama-sama. Ya kembali juga saya juga sangat senang sekali bisa bertemu dengan Pak Haji ya. Sama-sama saya juga bisa. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Haji. Siap, insya Allah. Mudah-mudahan kedepannya kita dipertemukan dengan suasana yang lebih baik lagi. Amin, ya amin, kan, dengan amin. sehat, kuat, yang barokah insya Allah. Amin, amin.
Pokoknya semuanya barokah ya Pak Haji. Amin, amin. Oke. Mungkin Pak Haji salaman dulu biar bertambah silaturahminya Pak Haji. Amin, amin. Oke. Mungkin teman-teman pembahasan murai breeding di Pak Haji Wisnu itu mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan ada kekurangan mudah-mudahan bisa dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.